Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, hafizahumullah. Kita masih melanjutkan kajian surat An-Naml dan masuk dalam akhir pembicaraan tentang Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, memerintahkan untuk melontarkan tongkatnya. Perintah kedua, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adkhil yadaka fi jaybik, wa adkhil yadaka fi jaybik, dan masukkan tanganmu di jaybika, kantong. Takhruj bayda min ghairi su, takhruj keluar, bayda putih, min ghairi su, tanpa adanya penyakit. Fi tis'i ayatin, dalam 9 ayat mukjizat. Ila fir'auna, kepada Fir'aun, wa qaumihi, dan kaumnya, innahum kanu, sesungguhnya mereka, qauman fasikin, kaum yang fasik. Ma'asyiral muslimin, hafizahumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memasukkan tangannya di lubang bajunya dan masuk ke tiaknya. Setelah itu dikeluarkan tangannya dan tampak bercahaya, putih bercahaya, bukan karena sakit, tapi memang putih bercahaya sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan atau memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam 7 mukjizat, 9 mukjizat, 9 mukjizat untuk membuktikan
kebenarannya kalau beliau sebagai seorang rasul. Apa 9 itu? Yaitu ketika Fir'aun mengatakan wa qalu mahma ta'tina bi ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Wahai Musa, berapapun engkau datangkan, mahma ta'tina, berapapun engkau datang kepada kami dengan berbagai macam bukti untuk mempengaruhi dan mensihir kami tidak akan beriman kepada engkau. Dan akhirnya Allah mengatakan fa'arsalna 'alaihim tufana wal jarada dan seterusnya. Jadi 9 itu bersama dengan tangan yang putih, kedua adalah tongkat yang berubah menjadi ular, yang ketiga adalah dikirimkannya paceklik yang menimpa Firaun dan kaumnya. Dan paceklik itu tidak berhenti kecuali setelah Firaun minta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah dalam rangka menghilangkan paceklik tersebut. Terus naqsus samarat, berkurangnya buah-buahan atau berkurangnya produksi buah-buahan. Kemudian at-tufan, banjir. Wal jarad, yaitu belalang di mana-mana. Wal kummal, kutu. Wad dafati', kata-kata. Jadi di mana-mana ada kata. Wad dam, darah. Sehingga mereka membuka air di mana saja, yang ada adalah darah. Dan ketika falamma ja'athum ayatuna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya menjelaskan ketika ayat-ayat tersebut atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut turun kepada Firaun, maka Firaun merengek kepada Nabi Musa alaihissalam, merengek kepada Nabi Musa alaihissalam agar supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan segala musibah yang menimpanya. Mereka mengatakan walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Surat Al-A'raf ayat 134. Tatkala siksaan itu menimpa mereka, mereka mengatakan, hai Musa, ud'u lana rabbak, tolong doakan untuk kami kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu. Belum beriman, mengatakan Rabbmu, Rabbmu. Apa yang dijanjikan kepadamu, la in kasyafta anna rijza, kalau kau bisa menghilangkan musibah yang menimpa kami, siksaan yang menimpa kami, lanu'minanna laka, kami akan beriman kepadamu. Walanursilanna ma'aka bani Israil, dan kami akan melepaskan bersamamu Bani Israil. Ini jadi berbagai macam musibah menimpa Firaun setelah
menantang Nabi Musa alaihissalam mendatangkan mukjizat tersebut. Tapi setelah mukjizat itu datang, merengek kepada Nabi Musa alaihissalam agar supaya mukjizat tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa alaihissalam pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya bencana itu hilang. Tetapi setelah itu tetap kufur. Maka Allah mengatakan, falamma ja'athum ayatuna, tatkala datang kepada mereka ayat-ayat kami, mubsiratan, begitu jelasnya bahwa yang terjadi itu di luar kemampuan manusia. Qalu hadza sihrun mubin, mereka mengatakan ini sihir yang nyata. Jadi ternyata orang itu kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada yang gaib, maka semua bukti-bukti yang logik bahwa hal itu pasti datang dari Allah, mereka beralasan dengan alasan supranatural hanya untuk menolak untuk beriman. Artinya penolakan mereka kepada hal yang sifatnya supranatural, berimannya mereka atau kufurnya mereka, menerimanya mereka atau menolaknya mereka, hal-hal yang sifatnya supranatural itu kaitannya dengan masalah materi dan kepentingan. Supranatural ditolak dengan alasan supranatural, kemudian mereka menguatkan kekufuran mereka dengan supranatural pula. Maksudnya apa? Mukjizatnya supranatural, ya kan? Tapi mereka tolak dengan apa? Mengatakan ini sihir. Sihir supranatural. Mereka beriman kepada sihir yang batil dan menolak mukjizat yang hak. Artinya apa? Dasar orang kalau nggak beriman dengan Allah, apapun yang kita sampaikan, argumen apa yang kita ungkapkan, bukti-bukti nyata yang kita sampaikan, toh mereka juga tidak akan beriman. Itu. Jadi kalau orang nggak beriman kepada Allah, supranatural yang lainnya yang mereka gunakan untuk kepentingan mereka, sama-sama kekuatan. Kenapa nggak beriman dengan mukjizat? Beriman dengan Allah itu sumber kekuatan yang nyata. Tapi kenapa kok percaya kepada dukun yang berhubungan dengan jin, menunjukkan sihir supranatural? Lah inilah contoh kata sihir. Bukankah Firaun sendiri menguatkan kekuasaannya dengan sihir? Iya kan? Firaun memelihara tukang sihir kan gitu kan? Untuk menguatkan apa? Kerajaannya. Berarti dalam satu sisi Firaun menganggap sihir itu legal dan bisa untuk menguatkan kekuatannya, kan gitu kan? Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangkan mukjizat
mukjizat untuk membatalkan sihir mereka. Mereka tuduh apa? Ini sihirnya Musa ini mengusir kita. Kontradiktif nggak? Kontradiktif nggak? Ketika mereka memelihara sihir-sihir untuk menguatkan kerajaannya, kan menganggap wajar kami menggunakan sihir untuk menguatkan kekuatan kami. Tetapi ketika ada mukjizat untuk menolak mukjizat yang berdua, ini kan sihir. Begitulah sebetulnya sepanjang masa. Iya. Begitulah sebetulnya sepanjang masa. Yang penting apa? Asalkan ngomong untuk nolak, itu aja lah. Umpamanya ya, umpamanya. Ketika dalam satu periode kita tahu pertentangan antara kaum muslimin dengan kekuasaan pada zaman Daud Kartosuwiryo, dilanjutkan Ustaz Abdullah Soekar gitu ya, dengan apa namanya Ustaz Al-Rashid. Awal-awal pada zaman Daud kemudian zaman itu saya melihat sebetulnya bukan karena Daud berahli ingin menghancurkan negara Indonesia, tidak sebetulnya. Kartosuwiryo juga bukan menentang negara Indonesia sebagai negara kan, bukan sebagai state negara, tetapi Soekarno dan Daud merasa dikhianati oleh Soekarno waktu itu dalam memberikan kebebasan Islam, dalam memberikan apa namanya otonom Islam. Dituduh sebagai apa? Pemberontak. Dan akhirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dijadikan tameng untuk melegitimasi berbagai macam kezaliman yang menimpa kaum muslimin, termasuk memusuhi ulama, memaksakan kebatilan ditempelkan dengan Pancasila SP4 untuk memaksa seluruh kaum muslimin mengikuti Pancasila, tapi dalam arti apa? Supaya kaum muslimin kehilangan identitas Islamnya, kan gitu kan? Sehingga terjadi astung dulu. Asas apa? Tunggal. Asas tunggal itu memaksakan ikut Pancasila, tapi harus meninggalkan apa? Islamnya. Nggak boleh pakai dasar Islam. Dasarnya astung. Loh, mestinya kalau asas tunggal ini, kalau Pancasila ini tidak bertentangan Islam, kan nggak ada masa orang pakai dasar Islam kan? Tapi mereka suruh menghilangkan sana dengan menggunakan asas tunggal, yaitu Pancasila. Jadi ketika umat Islam, organisasi-organisasi Islam dipaksa untuk menggunakan asas tunggal, tapi menghilangkan Islam, kemudian jadi image, jadi apa? Persepsi kalau asas tunggal ini berlawanan dengan Islam, berlawanan dengan syariat Islam, maka terjadi perlawanan yang sangat dahsyat menurut Pancasila, negara, kafir dan tauhid, kan gitu kan? Ini mulai tahun 70, 80, 90, berapa tahun ini ya? 40 tahun ya. Benar nggak? Terus sekarang berubah. Sekarang pandangannya berubah. Itu yang sering saya katakan, kaum muslimin sekarang ya 212 segala macam kan menganggap sebetulnya Pancasila itu dari Islam. UUD 45 tidak bertentangan dengan yang salah mana? Yang salah penguasa yang menempelkan dirinya dengan Pancasila untuk gebuk kaum muslimin, kan gitu kan? Banyak penguasa-penguasa yang apa? Kufur, contohnya Benny Murdani dulu gitu ya. Contohnya Sutomo gitu ya. Gebuki kaum muslimin, dia merasa Pancasila. Padahal sebenarnya yang salah Sutomo dan Benny Murdaninya, bukan Pancasilanya, kan? Benar gak?
Seperti ada Benny Murdani yang gebukin apa kaum muslim di mana? Di Priok. Sebetulnya yang salah itu Benny Murdani ini akan nempel Pancasila itu. Harusnya Benny Murdani disingkirkan gitu kan. Atau adanya undang-undang yang kufur. Ya, seperti usaha mengatakan undang-undang apa namanya? Kesetaraan gender gitu ya. Ditempelkan kepada apa? Pancasila. Sebetulnya yang sah ini undang-undang yang kafir yang mereka berusaha untuk tempelkan kepada Pancasila dan undang-undang apa ini. Ya. Undang kufur, aturan pemerintah yang kufur, contohnya perpulah gitu ya. Itu ditempelkan kepada karena kan itu membela apa? Padahal perpu itu menggunakan Pancasila gitu loh. Kan gitu kan? Sehingga kaum muslimin katakan, kamilah yang sebetulnya Pancasila. Kamilah yang sebetulnya membela NKRI gitu kan? Karena apa? NKRI dengan Islam nggak bisa dipisahkan. Alhamdulillah sih ada Jenderal Gatot ya yang mengatakan NKRI itu lahir dari 4 kekuatan Islam. Ada Hizbullah, ada Sabilillah, kemudian ada apa? 4 beliau sebutnya. Semuanya dari Islam kan? Bahkan Jenderal Sudirman dari Waton ya. Kan itu bahkan mengatakan Pancasila itu hadiah kaum muslimin. Ya memang untuk memikirkan 5 itu kan diambil dari Islam supaya tidak ya. Tetapi omongannya masih jalan nggak nyala-nyalain kaum muslimin? Hah? Masih nggak? Masih. Islam dianggap apa? Pemecah belah. Islam dianggap, maka masih terus kan? Lalu kita mikirkan ngikuti mereka apapun yang mereka inginkan, tetap akan selalu apa? Ya nggak ada benarnya umat Islam itu. Dan tetap aja mereka sebetulnya ingin menolak apa? Islam kan gitu kan? Ingin menolak Islam, ingin menolak apa? Kaum muslimin. Dengan bukti apa? Hatta PKI, jelas-jelas PKI itu, jelas-jelas mereka ateis, mereka toh menganggap dirinya apa? Membela Pancasila untuk gebuki kaum muslimin juga kan, benar nggak? Itu jelas omongan mereka gitu kan? Mereka sebenarnya musuh Pancasila, seakan-akan bela Pancasila untuk gebuki kaum muslimin sebagai orang yang anti Pancasila kan gitu kan? Mohon maaf karena omongan ini jarang diomongin ya. Ada hubungan dengan tafsir ini nggak tadi? Hah? Hubungannya coba. Saya memaksa-maksa menghubungkan atau memang ada hubungannya? Artinya ketika kita melihat perjalanan Nabi Musa alaihissalam, oh gitu, ya Nabi Musa nggak bisa dong. Kemudian apa? Dengan dia mengikuti Firaun, mengikuti Firaun nggak? Musa tetap Musa kan gitu kan? Bener nggak? Walaupun mukjizatnya dikatakan sihir, tetap nggak mau. Ini mukjizat bukan apa? Sihir. Maka kita katakan pandangan kita terhadap Pancasila, pandangan kita terhadap Dewa 5, karena memang itu prinsip-prinsipnya Islam. Itu yang kita inginkan Pancasila, bukan Pancasila yang kemudian dinasakomkan gitu. Karena Pancasila dinasakomkan. Antara Pancasila dan nasakom beda nggak? Bertentangan nggak? Tetapi bukankah nasakom dianggap paling Pancasila waktu itu? Iya, karena Pancasila beda dengan apa? Nasakom. Maka sama Pancasila beda dengan P4 ya. P4 itu kan orang berusaha untuk menggunakan Pancasila untuk gebuk kaum muslimin. Pancasila harus murni. Biarlah tetap ketuhanan yang Maha Esa tauhid kan gitu kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah berakhlak, beriman dan bertakwa kan gitu kan. Ya. Ini sebetulnya peperangan ideologi yang panjang sebetulnya, benar nggak? Jadi kita ini sebagai kaum muslimin harus punya identitas apa? Islam, gitu aja. Islam kita syariat Islam. Nah, kita Pancasila apa?
Kita tidak melihat siapapun, Pancasila isinya apa? Kalau Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, dosa kita katakan Pancasila tidak dengan Islam, maka kita bisa menjalankan Islam 100%, walaupun nanti suatu saat Islam adalah sumber dari sumber dilakukan di Indonesia, Pancasila tetap jalan kan? Kalau untuk menjalankan Islam 100% dalam rangka diterima oleh bangsa Indonesia, perjuangkan salah satunya seluruh bangsa Indonesia apapun agamanya, minimal mereka mengakui secara de jure-nya bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang maha esa. Kan gitu kan? Kita tetap menerima adanya orang Kristen di Indonesia. Nggak boleh kita usir kan? Ya benar nggak? Orang Hindu boleh nggak? Sejak dulu udah ada Hindu kan ya? Ya, orang Buddha ada nggak? Dulu udah ada. Pada zaman Rasul ada nggak? Seperti orang zaman Rasul ada. Orang musyrikin ada nggak? Ada. Orang Yahudi ada nggak? Ada. Semua dianggap sebagai keluarga negara, tetapi harus tunduk kepada Rasulullah. Maka nanti harus tunduk pada presiden yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tinggal kita bisa meyakinkan ya. Tinggal kaum musliminnya ya. Terus ini sudah Islam atau Indonesia? Contoh. Tahun 55 yang paling banyak komisinya itu enggak, Klaten 66, Boyolali, terus Sukarjo itu PK-nya banyak itu. Ataupun yang paling minim itu malah karangannya PK-nya agak dikit ya. Islam agak menang di sana. Sama Sragen itu komunisnya gitu. Tapi kalau Solo ngeri juga. Nah, untuk itu kira-kira bisa tanggal-tanggal yang benar dan mana yang pula itu. Karena zaman komunis dulu kalah, akhirnya mencari ya. Ada yang masuk Islam, ada yang masuk apa? Kristen kan gitu kan. Tapi sebetulnya kira-kira sesuai dengan agama yang dianut baru atau masih sama? Ternyata kan dari satu jalan. Anaknya Aidit, entah itu Ilham Aidit atau lah siapa itu ya, ada 3 ya. Asalnya dan cucunya sama dengan kakeknya juga ternyata itu ya. Nah ini perlu kita kita waspadai. Iya. Ada yang udah kenal nggak? Kira-kira 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana rumah. Ada yang tahu? Nah ini yang perlu kita tahu. Sampai mana sih kita? Nah, sihrun mubin. Akhirnya mukjizat pun dianggap sebagai sihir. Tapi dalam rangka mukjizat. Tapi sisi lain, ya falana tian nakabi sihri mithli. Itu kata Firaun. Musa, kau datang sihir. Kami juga punya sihir. Kami akan lawan sihir Anda dengan sihir kami. Loh, yang satu sihir celah, yang satu sihir satu mukjizat dikatakan sihir untuk mencari. Yang berikutnya apa? Sihir dibela untuk senjata. Yaitu namanya orang apa? Semaunya sendiri. Yang sudah diajak berdiskusi. Baik, selanjutnya. Wajahadu biha. Dan mereka menentangnya dengan mulutnya. Wastaiqanatha, dan mereka meyakininya. Enggak, wastaiqanatha, dan meyakininya anfusuhum, jiwa mereka, zulman wa uluban, dengan kezaliman dan kesombongan. Fanzur, saksikanlah kaifaka, bagaimana ada akibatul mufsidin, akibat
ending orang-orang yang berbuat kerusakan. Zulman wa uluwa ini sifat waja'atu biha. Tadi ada kata-kata apa? Zulman apa? Wa uluwa. Itu sifat apa? Hal apa? Kondisi untuk apa? Waja'atu. Asli ini waja'atu biha. Dan mereka menentang, menolak, mendustakan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Zulman wa uluwa, dengan kezaliman dan sombongan. Walaupun apa? Wastaiqanatha anfusuhum. Jadi wa uluwa bukan sifat wastaiqanatha anfusuhum. Masih bingung ya? Saya tahu masih bingung. Tak terangin lagi. Aslinya mereka percaya enggak? Aslinya Fir'aun percaya nggak bisa? Di hatinya nggak bisa nolak. Itu wastaiqanat ha'am. Jadi Fir'aun itu tahu kalau Nabi Musa nabi. Tahu sejak kecil kok. Iya kan? Dia tahu ini sebetulnya bocah yang aku bunuh dulu. Tapi Allah menyelamatkan dia. Dengan apa? Dengan aku bang gitu kan. Sehingga tahu perubahan Nabi Musa, tahu benar itu. Cuma mau ngaku Musa benar ya sulit. Maka wajahadu biha, menolak dengan mulutnya, mengingkari dengan lisannya. Juhud itu mengingkari tapi hanya saya sebetulnya. Nah, mereka mengingkarinya dengan penuh kezaliman. Dan karena kesombongannya, sombong mengatakan apa? Masa sih kita beriman kepada Musa sementara kaumnya jadi budak-budak kami. Turun dong pamor kami. Itu. Anu minuli basyari mithlina wa qawmuna abidun. Apa dengan dua orang ini sementara kaumnya jadi budak kami? Ya gitu loh. Nah, kita itu nggak boleh antara lisan dengan hati berbeda. Kalau hatinya percaya, lisannya juga ngomong apa? Percaya. Ya sebetulnya banyak orang kafir tahu. Orang-orang kafir itu tahu bahwa Islam baik. Ya, tapi mulut mereka apa? Mengingkarinya. Nah, itu dorongan untuk mengingkari itu karena kezaliman dan karena kesombongan yang melahirkan berbagai macam kerusakan. Allah mengatakan fanzur kana akibatul mufsidin. Perhatikan bagaimana ending orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang dimaksudkan siapa? Kaum mufsidin itu kan Fir'aun dengan kaumnya. Apakah berarti Fir'aun dan kaumnya? Hanya untuk Fir'aun dan kaumnya? Al-ibrah bi umumil lafzila bi khususis sabab. Yang diambil pelajaran adalah umumnya lafal, redaksi, bukan khususnya sebab. Artinya apa? Fir'aun endingnya binasa. Dan selain Fir'aun endingnya sama enggak? Sama. Semua yang menjelek-jelekan Islam, memojokkan Islam, ingin membunuh ulama, ingin membunuh Nabi, terusnya para ulama, endingnya sama dengan Fir'aun. Pasti binasa. Cuma perlu iman. Iman gimana? Jangan dikte Allah. Dikte Allahnya gimana?
kapan? Akhirnya apa? Kehilangan kendali. Akhirnya ngebom. Yang mati dia sendiri, bukan orang lainnya. Ya. Jangan. Yang penting apa? Istiqomah. Yang penting kita istiqomah, berpegang teguh dengan kebenaran. Adapun Allah mewafatkan kita, bikin kita syahid, terima aja deh. Urusan binasanya orang kafir bukan urusan kita, itu urusan Allah. Bisa saja Allah hibur hati kita dengan kebinasan orang kafir, bisa juga. Tapi bisa juga mewafatkan kita duluan. Ya. Kan itu kata Allah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa enggak? Aku udah lupa. Ayatnya. Dalam surat apa? Bisa saja kami mewafatkan engkau sebelum kami binasakan orang kafir. Kami juga pasti membalas orang kafir, kan gitu kan? Kalau nggak salah udah 20 kali saya baca itu. Atau kami perlihatkan bagaimana kuhancurkan orang kafir, kami juga mampu. Yang penting teguh kebenaran yang kuturunkan pada engkau. Kalau engkau berpegang teguh kebenaran, engkau di atas jalan yang lurus. Ada nggak ayatnya? Pernah saya baca nggak? Hah? Pernah belum? Hah? Orang ragu sih. Pernah belum? Pernah. Ayat apa? Surah apa? Ingat atau dulu belum pernah tahu, sekarang lupa? Ada catatannya enggak? Saya selalu ulang itu. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun fasamsik billahi uhiya ilaik innaka 'ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Ya kadang-kadang gini lah, antara rencana Allah dengan umur kita kadang-kadang ya beda gitu. Allah punya rencana sesuai dengan waktu yang Allah tentukan. Pamannya Allah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim kabulkan seberapa tahun? 40 tahun. Iya, Allah menjanjikan menghancurkan orang kafir berapa lama? Ya, kalau kita ukur dengan umur kita, maunya besok gitu. Lah, itu jangan dikti Allah. Allah yang menentukan, benar? Ya, kita akibat orang yang mendustakan dulu, yang akan datang persitu gitu kan. Walil kafirina amsaluha. Surat apa? Udah PR aja cari sendiri. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Udah. Ini kelihatannya perlu ada musabaqah taqafiyah ya. Musabaqah taqafiyah. Ayat ini surat di mana? Ayat ini isinya apa? Baik. Sekarang kita pindah pada pembicaraan yang lainnya. Kalau Firaun kadang-kadang dalam perjalanan, walaupun senang di akhir endingnya matinya Firaun. Tapi sekarang ada cerita yang sangat menarik, yang luar biasa pelajaran, yaitu tentang satu contoh. Kalau yang pertama adalah contoh kerusakan masyarakat gara-gara pemerintah dan presiden dolim kayak Firaun. Dan yang kedua adalah masyarakat yang begitu banyak karena presidennya, karena rajanya adalah orang yang soleh. Yaitu walaqad ataina
sungguh kami telah memberikan Dawud wa Sulaiman, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, ilmu. Wa qala, dua-duanya berkata, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Allah yang faddalana, memberikan kelebihan kami, ala katsirin, atas kebanyakan min ibadihil mu'minin, atas hamba-hambanya yang beriman. Ala katsirin, atas kebanyakan min ibadihi, atas hamba-hambanya al mu'minin, orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan ini kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Bapaknya raja, anaknya raja. Masya Allah. Sore tadi, pagi tadi jam 8:30 saya baca WA-nya cakep banget. WA apa? Inilah tokoh keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang sukses. Seorang ulama dari Sudan, istrinya 4 dari 4 negara. Orang Sudan, istrinya 4 dari Sudan, biasanya warna kulitnya hitam, tapi 1 dari Emirat. Wah, Emirat putih itu. Dari Maghrib cantik. Yang ketiga dari Sudan, yang keempat dari Paris, hebat. Pikiran aku semuanya ngapa sih ketika saya ngomong istrinya 4? Pengen di modal orang di modal, ya pengen itu modalnya. Wape pengennya apa? Intinya dikatakan orang ini nggak sembarang. Isinya 4 dari 4 negara. Anaknya kalau nggak salah 20. Tapi semua anaknya profesor dan dokteran. Jadi semuanya ngambil spesialis dokter semuanya. Dan profesor semuanya dalam spesialis yang langka. Dan semua jadi dai semuanya. Kalau ada gini luar biasa ya. Istrinya 4 tapi anaknya orang. Itu kalau Ustaz Arif ini punya 3, gak usah iri lah. Yang mampu ngikuti ya silahkan ikuti, kalau enggak ya nampet gitu. Ini ada hubungan dengan yang kita pelajari ya? Ada enggak? Ada. Maksud saya, hendaklah bapak itu mencetak anaknya seperti bapaknya dulu, ya enggak? Adapun istrinya 1, anaknya 1, istrinya 2, anaknya 1, ya terserah. Yang penting apa? Bapak seperti anak seperti bapaknya. Karena apa? Bapak itu bisa mendapatkan manfaat dari anak, sebagaimana anak bisa mendapatkan manfaat dari bapak. Ada bapak yang kaget di akhirat. Loh, aku kok dapat pahala begitu banyaknya dari mana ya? Itu anakmu selalu mendoakanku. Ya ini apa? Bapak dapat manfaat dari apa? Anaknya. Tapi juga ada anak derajatnya dinaikkan oleh Allah di surga karena apa? Bapaknya yang soleh juga. Tapi minimal dua-duanya punya apa? Modal pas gitu ya.
Dari sini kata Allah, walaqad ataina Daud wa Sulaiman. Apa yang diberikan? Kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan Sulaiman ilmu kenabian lagi. Dan ilmu mengatur dunia, mengatur negara. Ilmu itu suatu kelebihan kalau diamalkan. Ilmu itu suatu kemuliaan kalau diamalkan. Maka yang penting sebenarnya bukan sekolah, tapi yang penting pendidikan, kan gitu kan. Lah zaman sekarang itu adanya sekolah, tapi enggak. Maka ada kementerian sekolahan sebetulnya, bukan kementerian pendidikan yang ada sekarang. Sehingga apa? Orang itu dianggap selesai pendidikan kalau selesai sekolah, maka tidak pernah mendidik diri setelah baru nanti kalau masuk kuliah lagi, kami baru mau sekolah hingga gitu kan. Nah ini penting, jadi harus berpendidikan. Ilmu itu kalau diamalkan jadi manfaat luar biasa. Memang, tapi ilmu sendiri kalau tidak diamalkan tidak pernah menjadi sumber kemuliaan. Kapan kemuliaan? Ketika ilmu itu diamalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi' yang selalu kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kita berlindung, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Maka kemudian apa? Qala alhamdulillahilladzi faddalana. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami ala katsirin min ibadihil mu'min. Maka dikatakan dalilun ala syarafil ilmi wa rifati ahli. Ini dalil ketinggian ilmu. Anjing aja itu yang berpendidikan, berbeda dengan anjing yang enggak sekolah kan. Anjing yang enggak sekolah, yang enggak berpendidikan, ya tetap harus dijauhi ya. Tapi kalau anjing itu udah sekolah SDIT gitu ya, sudah diajari bismillahirrahmanirrahim itu kan ya, sudah bisa bismillahirrahmanirrahim, paham bismillahirrahmanirrahim untuk dilepaskan, itu jadi halal binatang buruannya. Anjing aja itu bisa naik derajatnya bagi manusia. Maka anggap di sini lebih baik daripada sekolah, benar nggak? Iya. Walaupun cuma 1 SKS, rapopo. Kan saja 1 SKS ya. Ya cuma alhamdulillah tidak ada rasa pertemuan ya. Yang penting kalau ustadznya ada, jalan terus. Jadi kalau SKS di kampus itu kan 2 kali 12 atau 2 kali 14 itu 2 SKS. Nah kalau kita di sini 50 kali ya, 50 kali kan berarti 2 kali 25. Kalau 2 kali 25 sama itu sudah 4 SKS itu. Jadi yang ngaji di sini setahun itu dapat 4 SKS. Nanti kalau ngajinya sudah berapa? 10 tahun itu sudah S2 itu. Ya. Kalau kan gitu. Dan kalau dipelajari gitu ya, kalau ini ya, kalau kita sepakati aja ya, selesai 1 surat ada ujian. Nanti frekuensinya yang lulus dan yang nggak lulus itu. Yang nggak lulus apa? Ulang sama infak. Infak kan aja terserah, penting infak gitu. Baik. Jadi apa? Ilmu. Mari kita mencari ilmu yang bermanfaat untuk diangkat derajatnya kita di sisi Allah. Karena banyak ulama-ulama dulu walaupun dia muda, tapi sampai seorang khalifah apa? Tunduk dan patuh kepada. Kan pernah saya cerita ya Sulaiman dengan Atha bin Abi Rabah. Nah, belum pernah. Jadi dulu itu ada orang muridnya siapa? Namanya Atha bin Abi
Rabah. Ketika Sulaiman bin Malik seorang khalifah hajian, beliau bilang tidak boleh ada yang memberikan fatwa di Masjidil Haram kecuali Atha bin Abi Rabah. Ketika beliau sampai di Mekah, beliau minta ketemu dengan Atha. Kemudian pergi ke Ka'bah, ya ada orang hitam sedang sholat, ditungguin. Khalifah ditungguin, tidak berhenti nungguin. Kemudian atau orang hitam ini salam, kemudian duduk, banyak yang tanya. Khalifah ini nunggu gilirannya. Kemudian setelah itu memberikan salam. Kemudian setelah itu bertanya. Setelah tanya dijawab seperti biasa yang lainnya jawab. Setelah itu Khalifah ini ngajak pergi. Setelah pergi, dia bawa dua putra. Putranya pemuda-pemuda usia 18 tahunan gitu. Dua-duanya Khalifah, ya abadi, ya amirul mukminin, ya khalifatul muslimin. Tadi dibilangi tidak boleh ngasih fatwa di Masjid Haram ini kecuali atau Nabi Robah. Kenapa ayah tadi datangi orang hitam kayak gitu itu yang nggak bisa ngomong khalifah lagi? Ini khalifah tak disamain dengan yang lain, suruh antri lagi. Apa kata? Ya bunaya aku pernah merasa hina, merasa rendah, melebihi ketika berada di depan orang tadi. Tahu nggak? Itulah Atha bin Abi Rabah. Subhanallah. Dulu itu sampai khalifah itu sangat menghormati apa? Ulama. Lah sekarang boro-boro ulama umpamanya dikriminalisasi ya kayak gitu. Pak Haji nih, Pak Haji Kapolres Karanganyar yang ke Klaten sekarang ke Jogja. Selama perjalanan negara itu akan kuat kalau ulama dengan umarah bersama-sama. Selama umarah taat kepada ulama, maka negara itu kuat. Dan kapan umarah itu melecehkan ulama, maka hancur negara itu. Itu kata Pak Haji. Dan sekarang yang diundang itu ulama-ulama yang lah masa seorang ulama imam masjid yang paling besar ngomong bahwa ajaran Hindu sama dengan tauhid. Trinitas itu sama dengan apa? Tauhid. Katanya Asmaul Husna kan sama. Asmaul Husna itu kan 99, ini mak 3. Ini kurang aja kan? Kalau Trinitas kan oknum 3. Kalau Asmaul Husna itu 1 namanya 90. Bodoh juga paham. Lalu kalau profesor nggak paham kayak gini, ini profesor apa ya? Yo nggak tahu ya, kok ada ini. Saya itu kadang-kadang ini kita kaget-kaget. Tapi apa? Mohon maaf, ini pemimpin. Mohon maaf, Bapak. Itu masih budu-budu. Ini kata pemimpin bukan saya loh. Saya sebagai keluarga NU saya juga tersinggung. NU itu masih budu-budu kalau karena belum menerima arba'in Karbala, nanya Syiah gitu. Saya kadang-kadang gitu tuh lemes kok lagi. Tapi kayaknya lagi nih kan. Masuk Trinitas dan Asmaul Husna. Bahkan Trinitas lebih baik dari Asmaul. Ajar banget itu. Real ada nggak? Lah, kalau yang aku ulama kayak ini dihormati, sementara ulama benar dihinakan, ya ini alamat. Karena ketika Allah mengatakan tentang Nabi Daud alaihissalam dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, fadlan ala katsirin min ibadil mu'minin, ulama itu lebih baik kebanyakan orang-orang beriman. Pada orang beriman kan orang baik kan. Orang beriman itu sangat mulia. Nah, yang dilihat daripada orang beriman kan lebih
Dan ini juga menunjukkan raja itu, presiden itu harus ulama gitu loh. Presiden itu harus ulama yang takut kepada Allah, itu baru lihat. Wa waritha Sulaiman Daud, dan Sulaiman pun mewarisi Nabi Daud. Masya Allah. Waqal, dan mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna mantiq toir, kami diajari mantiq toir, cara ngomongnya, pembicaraan burung. Wa utina min kulli syai', dan kami diberikan dari segala sesuatu. Innaha, sesungguhnya ini pemberian ini, lahwal fadlul mubin, sungguh karunia yang nyata. Ma'asyiral muslim, pertama, Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Apa yang diwarisi? Ilmu. Apa yang diwarisi? Kenabian. Apa yang diwarisi? Kekuasaan. Luar biasa. Jadi sebetulnya yang namanya kerajaan itu sebetulnya masalah aja sih. Putra mahkota itu baik nggak sih sebetulnya? Kekuasaan turun-temurun baik nggak sih sebetulnya? Baik nggak? Tergantung. Kalau anaknya soleh melanjutkan kekuasaan bapaknya, bagus nggak? Bukti Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Mewarisi apa? Selain ilmu, nabian, juga mewarisi kerajaan. Jadi nggak masalah sih. Yang penting baik kan. Daripada kita itu suka ngomong asal ngomong, buktinya banyak itu. Suaminya jadi bupati, dia ingin supaya istrinya jadi bupati setelah selesai kan gitu kan. Setelah itu bagaimana hanya jadi bupati gitu kan ya. Padahal ya ini orientasinya kekuasaan, bukan orientasi kebaikan ya. Maka kalau sudah ada turun temurun tapi baik, yuk nggak ada masalah. Lah kalau keturunannya jelek dipaksa lainnya begitu. Masya Allah, luar biasa ya. Ini perlu keberlanjutan. Yang paling pusing banyak. Ustadz itu anaknya kok nggak muncul-muncul ya? Mestinya apa? Kalau yang konsisten itu biasanya dokter-dokter. Dokter itu konsisten banget. Anaknya pasti dokter gitu ya. Bener nggak? Wape, ya apa? Kalau nggak itu ya, kalau anaknya, kalau dokter punya nggak dokter, agak sulit mengharapkan yang lainnya gitu kan? Nggak ada masalah. Tapi ustadz, bagaimana kalau anaknya jadi ustadz juga gitu? Ini kayak nampar pipi saya sendiri kan sebetulnya. Benar nggak? Ya umur saya belum ustadz, baru mau pura-pura ustadz gitu ya. Tapi pura-pura ustadz yang minimal anaknya ya pura-pura ustadz gitu minimal. Ya ini yang saya pikirkan. Maka ya perlu dilatih juga ya sekali anak saya gantikan saya gitu ya. Ya alhamdulillah sekali. Hafalan Quran sudah alhamdulillah ya. Sudah 1, 2, 3, 4 sudah alhamdulillah sempurna 30 juz. Yang lainnya mudah-mudahan sebentar lagi juga nyusul gitu ya. Tapi yang saya pikirkan, kalau saya ada pondok, bukan meneruskan kepemilikan pondok karena pondok bukan milik kita, tapi bagaimana anak itu bisa melanjutkan apa? Perjuangan kan gitu kan? Ya. Maka perlu sebetulnya para ustadz itu kumpul dengan anak-anaknya. Ya.
sehingga anak-anaknya itu mudzakarah ya, tentang regenerasi. Ya, walaupun ada juga sih regenerasi bukan dari anaknya, dari murid yang muncul gitu ya. Atau minimal ada regenerasinya kan. Ngaji 10 tahun, 20 tahun ustaznya nggak ada, bubar pulang. Kan lucu ya. Ini ngajinya sudah 20 tahun. Giliran ustaznya nggak ada, hilang itu. Berarti kalau hilang kan, lo yang ganti siapa? Atau nggak percaya yang lainnya ganti? Lucu. Kalau ngaji 20 tahun kan mestinya yang sudah ngaji 20 tahun langsung duduk di sini. Sama. Fotokopi. Berwarna sesuai dengan asli, apakah lebih bagus? Kan gitu mestinya. Oke. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi Nabi Daud. Ini yang perlu kita doa. Doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, yarisuni wa yaritsu min ali Yaqub. Aku ingin anak yang mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Untuk itu kalau hadirin mau nikah itu harus punya apa? Punya misi dulu, misi yang kuat, sehingga nanti ya Allah kasihkan anak yang soleh yang mewarisi perjuanganku gitu. Nah kalau bapaknya sendiri nggak tahu perjuangan, mau doa itu lucu, bener nggak? Nah, bapaknya sendiri nggak tahu perjuangan, kemudian ya Allah kasihkan anak saya juga perjuanganku yang nggak jelas, ya lucu. Maksudnya apa? Kita ada kejelasan perjuangan, kemudian minta supaya anak kita meneruskan perjuangan. Nah, ketika itu kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan ilmu lebih dibandingkan dengan bapaknya. Ya, banyak. Dan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam memahami bahasa burung. Dan diberikan berbagai hal yang sesuai dengan penguatan kerajaan, teknologi, ilmu dan lainnya. Dan Allah kekuasaan ilmu jika diberikan oleh orang yang soleh, itulah lahuwal fadlul mubin. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Indonesia nanti muncul orang-orang yang memimpin Indonesia yang memiliki ilmu, memiliki kekuatan, memiliki iman, sehingga membawa bangsa Indonesia ke dalam kebahagiaan dan mengantarkan Indonesia pada kejayaannya. Aku walihada wa astaghfirullah wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan, alhamdulillah saya paham semuanya. Jazakumullah khairan, tidak ada masalah, tidak ada yang sulit, semua sudah dipahami, tinggal diamalkan. Saya kira kita cukupkan sekian dulu. Allah arinal haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa rzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa rzuqna ijtinabah. Allahumma as'ina wa ajirna min khizyid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridun illa syaitah wa la mubtalan illa afaitah wa la mayyita illa rahimtah wa la da'iya illa wafaqtah wala mujahidan illa nasarta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah iyyaka ridwan walana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yasartaha rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana